Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinari Adatul Ais. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan produk dan bauran layanan untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran. Yang pertama, kita bahas karakteristik dan klasifikasi produk dan layanan. Pengertian produk menurut Kotler dan Kittler. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli dan dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Pengertian layanan adalah penawaran suatu perusahaan pada pasar, biasanya mencakup beberapa jenis pelayanan. Komponen pelayanan ini dapat merupakan bagian terkecil atau bagian utama dari keseluruhan penawaran tersebut. Penawaran bisa saja murni berupa barang pada satu sisi dan layanan murni pada sisi lainnya. Karakteristik produk menurut Kotler 2003 408. Yang pertama itu ada core benefit atau manfaat inti, yaitu layanan atau manfaat yang benar dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, basic product atau produk dasar, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Yang ketiga, produk atau produk yang diharapkan, yaitu serangkaian atribut produk dan kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Yang keempat, ada augmented produk atau produk tambahan, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kelima, ada potential product atau produk potensial, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa yang akan datang. Klasifikasi produk menurut Kotler. Yang pertama itu ada ketahanan atau durability dan keberwujudan atau tangibility. Contohnya itu ada barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa. Yang kedua ada klasifikasi barang konsumen. Ini ada dua jenis, yaitu barang sehari-hari dan barang belanja. Yang ketiga itu ada klasifikasi barang industri berdasarkan biaya relatif mereka dan bagaimana memasuki proses produksi. Contohnya, bahan dan suku cadang, barang modal, layanan bisnis, dan pasokan. Selanjutnya kita bahas mengenai klasifikasi layanan. Yang pertama itu produk berwujud murni atau penawaran semata-mata hanya terdiri dari produk fisik. Yang kedua, produk berwujud disertai dengan layanan pendukung. Pada kategori ini, penawaran terdiri dari suatu produk fisik yang disertai dengan satu atau beberapa layanan untuk meningkatkan daya tarik kepada konsumen. Yang ketiga ada hybrid, yaitu penawaran yang terdiri dari barang dan layanan dengan proporsi yang sama. Yang keempat ada pelayanan utama, adalah pelayanan barang yang disertai dengan layanan tambahan atau layanan pelengkap dan barang pendukung lainnya. Yang kelima ada pelayanan murni, adalah penawaran seluruhnya berupa layanan. Karakteristik layanan. Yang pertama itu ada konsumen memiliki kenangan atau memori atas pengalaman menerima pelayanan yang tidak bisa dijual atau diberikan kepada orang lain. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan pelayanan adalah keunikan. Jadi setiap pelanggan dan setiap kontak adalah dianggap sesuatu yang spesial. Yang ketiga, ada suatu pelayanan terjadi pada saat tertentu. Ini tidak dapat disimpan di gudang. Yang keempat itu ada konsumen melakukan kontrol kualitas dengan cara membandingkan harapan dan pengalaman yang diperolehnya. Yang kelima ada, jika terjadi kesalahan, satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh karyawan untuk memperbaiki adalah dengan cara meminta maaf. Yang terakhir ada moral karyawan, sangat menentukan untuk kelancaran pemberian kepada karyawan. Selanjutnya kita bahas perancangan produk. Di sini produk adalah barang yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada konsumennya. Perencanaan dan perancangan adalah satu set kegiatan yang dimulai dari timbulnya persepsi bahwa ada kesempatan atau opportunity di pasar dan berakhir dengan produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Tahapannya ada perancangan dan pengembangan produk, dan pengembangan konsep. Proses pengembangan konsep.
Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pelanggan, yang kedua ada penetapan spesifikasi target, yang ketiga penyusunan konsep, yang keempat pemilihan konsep, yang kelima pengujian konsep, yang keenam penetapan spesifikasi, yang ketujuh perencanaan proyek, yang kedelapan analisis ekonomi, yang kesembilan analisa produk-produk pesaing, yang ke-10 atau yang terakhir pemodelan dan pembuatan prototipe. Selanjutnya kita bahas perancangan bauran layanan. Bauran layanan atau bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali dari produk, harga, tempat, promosi, dan lain sebagainya yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran layanan atau bauran pemasaran sering kita sebut sebagai marketing mix 7P atau marketing mix 7P. Adapun kegiatan yang dimasuk dalam marketing mix yaitu yang pertama, produk atau produk adalah pemahaman produsen atau sesuatu baik yang berwujud fisik maupun tidak yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua ada harga atau price, merupakan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkan. Yang ketiga, lokasi atau place, merupakan lokasi yang tepat menjadi sangat penting, apalagi untuk lembaga perpakan. Yang keempat itu ada promosi atau promotion, merupakan alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen atau juga sebagai alat dalam mempengaruhi konsumen agar terjadinya pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Yang kelima ada orang atau people, merupakan semua pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa. Yang keenam itu ada proses atau proses, adalah gabungan dari semua aktivitas yang terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Yang ketujuh ada bukti fisik atau physical evidence, merupakan lingkungan fisik perusahaan tempat jasa diciptakan dan tempat penyedia jasa untuk konsumen berinteraksi, ditambah unsur tangible apa saja yang digunakan dalam mengkomunikasikan atau mendukung peranan dalam pemasaran jasa tersebut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.